Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat duhur arsyadakumullah. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan, masih menitipkan amanah kepada kita berupa usia, harta, kesempatan, tenaga, pikiran untuk dilihat digunakan untuk apa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memberikan kita kesempatan hidup, memberikan kita banyak nikmat untuk dilihat digunakan untuk apa nikmat tersebut. Semoga siang hari ini menjadi saksi bagi kita semua bahwasanya kita menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepadanya. Amin rabbal alamin. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Di sela-sela waktu istirahat kita, kami ingin memberikan sedikit motivasi. Idealnya kita siang hari ini, hari Selasa, pembahasan masalah tafsir. Kemarin sampai di surat Al-Ikhlas, ya. Insyaallah pekan depan kita bahas kembali surat Al-Lahab. Akan tetapi siang hari ini kami ingin sedikit memberikan motivasi bagi bapak ataupun ibu yang sedang bekerja mencari nafkah di luar sana. Ya, kami memberikan motivasi untuk mencari keberkahannya di dalam mencari nafkah. Bukan fokus pada banyaknya, bukan fokus pada jumlahnya, tapi pada keberkahannya. Ya. Apapun yang kita lakukan, usahakan kita nyari berkahnya. Dalam pendidikan anak, sebagai seorang guru mendidik anak, ataupun orang tua mendidik anak sendiri, mencari nafkah, ya, apapun itu kita usahakan mencari keberkahannya. Arti keberkahan itu Bapak Ibu rahimakumullah adalah kasratul khair wa subutuhu, banyaknya kebaikan dan kebaikan itu menetap di dalamnya. Seperti dalam bahasa Arab, ya, sama dengan makna al-birkah, barokah, birkah. Birkah itu maksudnya adalah artinya wadah tempat air. Jadi di dalamnya ada air yang banyak. Maka berkah itu kita harapkan ada banyak kebaikan di dalamnya. Dan juga dalam bahasa Arab ada kata yang sama, yaitu al-burq. Al-burqu adalah tempat berdiamnya unta. Jadi harapannya kebaikan itu tidak cuma sekali dua kali, tapi terus menerus ada pada sesuatu. Jadi keberkahan yang kita harapkan maksudnya adalah kebaikan yang didapat itu banyak dan terus menerus kebaikan itu ada. Ini makna keberkahan. Ditambahkan oleh ulama Raghib Al-Asfahani, beliau menyampaikan bahwasanya keberkahan itu adalah keberkahan menurut cara pandang Allah, berkah ilahi. Kalau cara pandang kita bisa jadi sedikit itu enggak manfaat, sedikit itu enggak berkah, tapi cara pandang Allah bisa jadi sedikit bagi kita itu adalah keberkahan. Kita diberikan harta sedikit, masih mau ke masjid, masih mau untuk taat kepada Allah, itu sebuah keberkahan. Boleh jadi belum tentu kita diberikan yang banyak, kita masih mau untuk ke masjid, masih mau taat kepada Allah. Maka cara pandang keberkahan ini adalah cara pandang ilahi, keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmatullah, kata-kata berkah di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang kita hafal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak sifat Allah, Allah mensifati dirinya dengan tabarakalladzi, zat yang penuh keberkahan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu adalah keberkahan. Asma Allah, sifat-sifatnya keberkahan. Perbuatan Allah kun fayakun adalah keberkahan semua. Ya, yang berkaitan dengan Allah adalah isinya keberkahan. Kalamullah Al-Quran isinya adalah keberkahan. Jadi jamaah Allah, ya, ini di surat Al-Mulk.
Di surat yang lain Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya sebuah negara itu penduduknya beriman dan bertakwa, seandainya penduduk sebuah negara itu percaya kepada Allah dan bertakwa, mentaati semua perintah-perintah Allah, tidak mencuri, tidak membunuh, melaksanakan perintah dengan baik, menjaga adab akhlak, pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Artinya negara itu akan subur makmur ya. Tapi mungkin sekarang masih jauh karena masih ada yang mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada negara ini. Jamaah rumkullah, di surat yang lain Allah juga berfirman tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kita pernah mendengar ya ayat yang dibaca oleh anak-anak Afrika kemarin, sangat enak didengarkan. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Maknanya juga bagus sebetulnya. Maknanya itu sangat bagus. Nabi Isa ya, Allah mengatakan, Allah menjadikan saya itu penuh dengan keberkahan dimanapun saya berada. Kalau saya berada di situ, saya selalu menyampaikan kebenaran, bisa menyembuhkan penyakit mata, menyembuhkan penyakit kulit, bahkan menghidupkan orang mati. Keberkahan Nabi Isa ya. Ini kalimat berkah di dalam Al-Quran dan banyak di surat-surat yang lain. Terus tanda keberkahan niku nopo ya. Tanda keberkahan itu salah satu tandanya adalah banyak manfaatnya. Karena Rasulullah SAW menyamakan antara seorang muslim dengan pohon kurma, menyamakan antara pohon kurma dengan seorang muslim. Qala Rasulullah SAW, inna minas syajari syajaratun la yasqutu warquha wa innaha mathalul muslim. Ada satu pohon yang pohon ini mirip dengan muslim. Apa? Karena keberkahannya, banyak manfaatnya. Pohon kurma, ketika ya pernah sering saya sampaikan, pohon kurma akarnya menghunjam ke dalam tanah, menjaga air agar ada di tanah, menjaga tanah agar tidak longsor. Batangnya bisa digunakan untuk perumahan ataupun dibakar jadi arang, banyak manfaatnya. Daunnya untuk atap, untuk sapu lidi ataupun untuk olahan yang lain, buahnya dimakan dengan berbagai olahan. Seluruh isinya penuh dengan manfaat untuk berteduh seseorang ataupun hewan-hewan. Maka jamaah rahmatullah, pohon kurma disamakan dengan seorang muslim, bukan muslim disamakan dengan pohon kurma. Artinya seorang muslim berarti idealnya berkahnya membawa banyak manfaat. Jadi seorang muslim yang berkah itu manfaatnya banyak. Salah satu indikasi keberkahan itu adalah banyak manfaat. Nah, keberkahan itu ada pada apa saja? Keberkahan itu Bapak dan Ibu rahimakumullah bisa jadi ada pada makanan. Mungkin makanannya itu tidak banyak, tapi buat kita kenyang. Makanannya mungkin sederhana, singkong rebus dengan kopi di pagi hari. Mungkin dengan itu kita bisa bekerja sepanjang hari dengan semangat. Dengan kenyangnya makanan yang sederhana, kita bisa menjaga diri dari makanan-makanan haram. Saya sudah kenyang tadi pagi. Dibandingkan dengan makanan yang tidak berkah, mungkin mewah, enak, tapi membuat kita lapar dan membuat kita pengen mengambil makanan orang lain. Bisa jadi. Jadi keberkahan itu ada pada makanan. Ada pada apa lagi? Keberkahan ada pada kegiatan kita. Contohnya bersahur. Ya. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makanlah sahur, karena sesungguhnya sahur itu, makan sahur, aktivitas makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Pada kegiatan apalagi? Mencari nafkah. Ya. Seorang petani memiliki 10 anak, tapi tawakalnya tinggi,
dia bekerja sungguh-sungguh, berangkat pagi, membawa bekalnya ke sawah, ke ladang, kemudian menanam dengan ikhlas, tawakal kepada Allah, ternyata berkah 10 anaknya jadi dokter, jadi orang sukses semuanya, karena keberkahan sebuah pekerjaan, kegiatan yang isinya berkah. Keberkahan ada pada kota Makkah, kota Madinah, ya. Jadi keberkahan itu, hadirin jamaah ada banyak tempat. Nah, bagaimana cara meraih keberkahan itu? Sekarang pertanyaannya, gimana biar makanan kita barokah, bagaimana uang kita barokah, kegiatan kita isinya barokah, ya, anak-anak kita berkah. Anak berkah itu apa? Mungkin yang dihafalkan 1-2 juz saja, mungkin yang di ilmu yang didapat tidak banyak, tapi anaknya patuh sama orang tua, itu keberkahan. Anaknya manut sama orang tua, anaknya memberikan mungkin balasan tidak sebanyak yang ya diberikan orang tua, tapi dia masih peduli dengan orang tuanya, barokah, ya. Bahkan anaknya memahami ilmu agama dengan baik, barokah. Gimana caranya? Jamaah rahmatullah, ada berbagai cara, akan tetapi mari kita laksanakan satu cara ini saja, ya. Bagaimana kita menjadikan seluruh kehidupan kita menjadi berkah. Allah Ta'ala berfirman di surat Toha 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah, maka ikutilah petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dalam tanda kurung, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah adalah mencoba menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh, mencoba menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh. Dan ketika kita menjadi orang yang benar-benar soleh di hadapan Allah, seluruh aspek kehidupan kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Makanannya, anaknya, semua kehidupannya akan diberikan keberkahan. Maka untuk meraih titel soleh ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, perjalanan yang tidak sedikit, perjalanan yang tidak sebentar. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita saat ini mau untuk mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mau untuk mencoba melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sedikit demi sedikit berusaha menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh, manut kalian Gusti Allah, manut kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan cara ini, niat panjenengan akan memudahkan panjenengan untuk kita semua jadi orang soleh, dan seluruh aspek kehidupan kita akan jadi berkah. Betapa banyak orang-orang yang sederhana tapi ternyata hidupnya nikmat, nyaman, damai, berkah. Betapa banyak orang-orang yang mungkin dia berpunya tapi karena kesolehannya lebih memberikan manfaat kepada manusia banyak karena keberkahannya. Jadi jamaah Allah, ya, kunci terakhir untuk mendapatkan keberkahan kita, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, seluruh kehidupan kita adalah berusaha menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh, pribadi yang soleh, ayah yang soleh, anak yang soleh, pemimpin yang soleh. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun jabatan kita, mari kita jadikan diri kita orang yang soleh. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk tetap menjadi pribadi yang soleh, bertambah soleh. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.